Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya' wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir ayunana minal khiyanah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Ta'ala masih memberikan kita umur untuk melaksanakan sholat jamaah sekaligus hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Ta'ala menuliskan ini sebagai amal soleh. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita dimudahkan untuk senantiasa melazimkan diri kita membaca salawat kepada beliau di segala sisi kehidupan kita di waktu yang kita miliki, amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kehidupan kita ini kadang sering berkunjung ke rumah teman, ke rumah saudara mungkin. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, tujuan kita sebenarnya apa? Dan apa yang kita dapatkan dari kunjungan tersebut? Sebagian di antara kita berkunjung karena memang mencintai saudara kita itu karena Allah Ta'ala. Naam, dituliskan pahala insyaAllah. Sebagian lagi memang untuk menyambung tali silaturahim. Naam, akan mendapatkan nilai pahala insyaAllah. Namun yang menarik, jemaah rahimakumullah, ketika kalau kita membahas tentang biografi para ulama, kita akan lihat mereka ketika berkunjung ke rumah saudaranya sesama muslim, atau lebih tepatnya dalam hal ini ketika mereka berkunjung kepada ulama yang lainnya, bisa jadi guru mereka atau murid mereka, tujuan mereka di samping alasan-alasan syariat untuk menyambung tali silaturahim atau untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala, hal yang paling tidak mereka lupakan yaitu nu'min sa'ah, meningkatkan iman sejenak. Berkunjung mereka tidak hanya urusan sekedar bertemu, makan, ngobrol, enggak. Tapi ada nilai iman yang mau kemudian mereka petik meskipun waktunya ringkas, meskipun durasi waktunya tidak lama gitu. Mereka ingin mendapatkan pahala di situ. Nu'min sa'ah, meningkatkan iman sejenak. Dan insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita ingin melihat kisah dari salah seorang tabi'in yang mereka saling berkunjung satu sama lain untuk mendapatkan ilmu sebagaimana kebiasaan mereka ulama-ulama dulu yang saleh. Siapa itu? Ada dua orang tabi'in yang namanya mungkin sering kita dengar lah. Yang pertama siapa? Yaitu Hilal ibnu Isaf rahimahullah. Beliau ini salah seorang tabi'in thiqat, tabi'in yang terpercaya. Kemudian satunya yaitu Mundhir ats-Tsauri. Beliau juga seorang tabi'in tapi mutaakhirin,
Jadi generasi tabi'in yang akhir gitu, mutaakhirin. Dua ulama ini bertemu. Dua-duanya ulama. Masyhur di kalangan para penuntut ilmu dan orang-orang yang akrab dengan biografi ulama pasti tahu nama Hilal ibn Isaf dan juga Mundhir Ats-Tsauri rahimahullah. Saling ngobrol mereka berdua ini. Ketika dia berkunjung ke rumahnya, Hilal ibnu Isaf itu menceritakan, berkisah kepada tamunya yang sedang berkunjung. Siapa tamunya? Mundhir Ats-Tsauri rahimahullah. Mundhir Ats-Tsauri, tamunya. Kata Hilal ibnu Isaf, dia mengatakan kepada Mundhir, bagaimana wahai Mundhir, kalau seandainya kamu tak antarkan ke rumah guru, ke rumah syekh. Kata Hilal, ya, mengatakan kepada Mundhir Ats-Tsauri, ala amdi bika ya Mundhir ila syekh la'allana nu'minu sa'ah. Maukah kamu aku antarkan kepada guru kami hanya untuk meningkatkan iman sejenak? Meningkatkan iman. Kok bisa ya? Berkunjung ke rumah ulama itu bisa meningkatkan iman. Bagaimana ceritanya? Karena dialognya nanti dialog ilmu yang dibicarakan, dialog iman. Kita dibawa kepada alam akhirat, berbeda jauh dengan kita berkunjung ke rumah teman kita dalam rangka urusan dunia. Beda rasanya, Pak. Beda rasanya. Dan ini sudah dilakukan oleh para ulama sejak dulunya memang. Ulama satu berkunjung kepada ulama yang lainnya dan mereka ada kerinduan dan mendapatkan ilmu yang berharga ketika mereka berkunjung ke rumahnya meskipun sebentar. Nah, Hilal ngomong kepada Mundhir rahimahullah, dia mengatakan kepada Mundhir, ala amdi bika ya Mundhir ila syekh la'allana nu'minu sa'ah. Supaya kita bisa meningkatkan iman sejenak. Supaya kita bisa meningkatkan iman sejenak. Apa kata Mundhir Ats-Tsauri? Beliau mengatakan, bala, ya saya mau. Fa wallahi ma aqdamani al-Kufah illa raghbatu fi liqa'i syaikhika Rabi' bin Hutsaim rahimahullah. Sungguh tidak lain tujuanku berangkat ke Kufah ini, berkunjung ke tempatmu ini, melainkan karena memang saya ingin ketemu dengan gurumu yang bernama Rabi' bin Hutsaim rahimahullah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, beliau ingin berkunjung kepada siapa? Rabi' bin Hutsaim. Siapa ini Rabi' bin Hutsaim, Pak? Oh, ini tabi'in, Pak. Murid daripada sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Murid kesayangannya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai saking sayangnya kepada Rabi' bin Hutsaim ini, sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan, ya Aba Yazid, wahai Abu Yazid, lau raka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak. Kata sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wahai Mundhir, wahai Abu Yazid, kunyah beliau, kalau Rasulullah seandainya melihat engkau, tentu Rasulullah pasti cinta sama kamu. Kenapa bisa mengatakan begitu? Jamaah sekalian rahimakumullah. Karena sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud juga dekat dengan Rasulullah dan tahu karakteristik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat kehusuan Mundhir, melihat kehusuan daripada Rabi' bin Hutsaim, melihat ibadahnya, melihat keilmuannya, melihat berbagai macam hal yang nanti akan kita lihat bagaimana keistimewaan beliau. Insyaallah kita akan takjub nanti, Pak. Lalu kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, itulah yang dikatakan, akan tetapi apakah engkau sudah minta izin kepadanya? Apakah engkau sudah minta izin kepadanya? Itu kepada gurunya itu untuk berkunjung ke rumahnya. Dan ini salah satu adab, kalau kita mau berkunjung ke rumah guru kita, ke ustadz atau ke syekh atau ke ulama, minta izin dulu ada waktu apa tidak. Seandainya ditolak nggak boleh tersinggung, Pak. Sambil mengatakan, ustadz jual mahal nih, masuk ketemu yang angel. Lu enggak. Nanti kita akan tahu bagaimana Rabi' bin Hutsaim menerima dua tamunya ini. Kemudian, apakah enggak sebaiknya, apakah engkau sudah minta izin untuk ketemu dengannya? Maksudnya ketemu dengan Rabi' bin Hutsaim? Karena aku mendengar bahwa sesungguhnya dia mengalami sakit lumpuh, rematik sampai lumpuh.
lumpuh. Sehingga dia tidak keluar dan tidak menerima tamu selama beberapa waktu. Lalu kemudian Hilal mengatakan, kata Hilal, beliau menyebutkan memang begitulah orang-orang Kufah. Kata Hilal, innahu lakadzalika mundu araftahu Kufa fa innal marad lam yughayyir minhu syai'a. Kata Hilal, memang begitulah orang-orang Kufah, mengenal sakit, mengenal dirinya. Sakitnya itu tidak mengubahnya sedikit pun. Lalu kemudian Munzir mengatakan, la ba'sa, tidak ada masalah, baiklah. Tetapi Anda harus tahu bahwa watak daripada syekh, watak daripada ulama itu terkadang sensitif. Tidak semua ulama itu senang dikunjungi banyak orang, Pak. Enggak semuanya loh, enggak semuanya suka. Di antara ulama yang nyentrik dalam bab ini yaitu Imam Sya'bi. Beliau itu sangat berhati-hati atau tidak begitu gampang memberikan hadis karena beliau ulama hadis. Beliau ini guru daripada Waqi' bin al-Jarrah rahimahullah. Waqi' bin al-Jarrah adalah guru daripada al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, beliau ini kalau ada orang mau menuntut ilmu sama beliau itu sangat ketat sekali gitu kan. Enggak gampangan nerima murid. Dipilih betul. Tapi orang dari seluruh penjuru negeri ingin mendapatkan hadisnya. Sampai-sampai dikatakan dalam riwayat Imam Sya'bi itu, beliau itu punya anjing yang jaga rumahnya untuk menghalau para penuntut ilmu. Jadi kalau mampir rumahnya pergi semuanya. Sampai suatu ketika ada penuntut ilmu mau mampir ke rumahnya karena nggak tahu, dilihat kok nggak ada anjingnya yang kemudian menghalau dia, maka dia masuk. Masuk, dilihat kemudian diketok. Nangis, Pak, ternyata. Imam Sya'bi nangis. Kenapa Anda menangis, Syekh? Saya nangis karena orang yang biasanya amar ma'ruf nahi mungkar sekarang sudah meninggal. Maksudnya anjingnya yang biasa menghalau daripada penuntut ilmu supaya enggak mengganggu beliau. Subhanallah. Ya ini kebiasaan sisi lain daripada Imam Sya'bi. Padahal beliau ulama besar, ulama yang hadisnya dinantikan oleh banyak orang. Termasuk di antara yang mendapatkan banyak hadis dari beliau, yang mendapatkan hadis dari beliau adalah Imam Waqi', guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik. Kita lanjutkan kisahnya. Jadi kata beliau, la ba'sa, kata Munzir, enggak masalah, kita datangi. Akan tetapi kita tahu bahwa sesungguhnya syekh itu kadang memiliki karakter yang amzijah, yaitu sensitif, raqiqah, yang jiwanya itu mudah tersentuh gitu kan. Fahal tara an nubadir syekh fanas'aluhu amma nurid. Lalu kemudian beliau mengatakan, apakah menurut kalian, menurut kamu ya, kita layak mendahului, kita duluan yang ngomong atau nunggu beliaunya yang ngomong? Jadi ketika nanti kalau kunjungan ke rumahnya Rabi' bin Hutsaim ini, kita yang ngomong duluan untuk mancing supaya dia ngomong, ataukah kita dulu yang bertanya? Jadi kita bertanya kepada beliau atau menunggu beliau yang ngomong duluan? Lalu kemudian jemaah rahimakumullah, kata Hilal, murid daripada Rabi' bin Hutsaim, Hilal mengatakan, jemaah rahimakumullah, beliau mengatakan, amnal tazima samta fanasma' minhu ma yurid. Faqala Hilal, itu lanjutan daripada perkataan Munzir, kita diam ataukah kita ngobrol sama beliau, kita nunggu beliau ngomong atau kita yang mancing beliau untuk ngomong? Kata Hilal, beliau mengatakan, lau jalasta ma'ar Rabi' bin Hutsaim aman bi akmalih fa innahu la yukallimuka idza lam tukallimhu. Kalau kamu duduk bersama Rabi' dan kamu enggak mancing dia ngomong, mau setahun sekalipun dia nggak akan ngomong. Jadi ada ulama-ulama begitu, Pak, karakternya. Ada seorang ustadz itu, saya dengar ya, ini wallahu ta'ala kisah ini benar atau tidak, rahimahullah, Ustadz Rahmat Arifin rahimahullah. Beliau itu katanya sangat mengatur kata-kata yang keluar. Konon murid-muridnya mengatakan begitu. Jadi kalau orang berkunjung ke rumah beliau mancing-mancing aneh-aneh itu, beliau nggak mau jawab. Diam aja, tanya dijawab, bagaimana kabarnya, baik, dan seterusnya. Tapi enggak terus ngobrol panjang lebar, karena memang itu karakter orang macam-macam, Pak. Karakter orang bermacam-macam. Maka itu kata Hilal, kalau engkau duduk setahun di depannya Rabi' bin Hutsaim dan kamu tidak ajak dia berbicara, dia enggak akan ngomong sama kamu. Dia tidak akan ngomong sama kamu, tidak akan berbicara sedikit pun dengan kamu. Tidak akan mulai bicara dengan kamu setahun lamanya.
maka dia tidak akan berbicara sedikit pun kepada kalian. Dia akan terus diam, dan bila tidak engkau dahului pertanyaan, maka sungguh kamu akan dalam keadaan diam terus selama-lamanya. Kenapa? Nah, sebabnya ini, Pak. Ini sebab kenapa Rabi' bin Hutsaim selalu diam. Kenapa? Dikatakan bahwa sesungguhnya dia mengatakan seperti itu, dia melakukan seperti itu karena fahuwa qad ja'ala kalamuhu dzikra wa samtahu fikra. Karena dia telah menjadikan, kata Hilal, dia telah menjadikan bahwa omongannya itu adalah zikir dan diamnya adalah berfikir. Jadi kalau diam itu mikir, Pak. Sama dengan kita atau enggak ini, Pak? Kita diamnya apa, Pak? Ngobrolnya apa, Pak? Muhasabah, pelajaran, hikmah. Kita dapat pelajaran sekarang ini. Kata Hilal, dia mengatakan bahwa Rabi' bin Hutsaim itu kalau Anda nggak ngobrol dia akan diam. Setahun Anda duduk, tetap dia nggak akan ngobrol sama Anda. Kenapa? Karena kata Hilal, ini alasan beliau, jadi bukan karena beliau sombong nggak mau ngobrol, tapi memang dia sudah melazimkan dirinya bahwa sesungguhnya fahuwa qad ja'ala kalamahu dzikra wa samtahu fikra. Karena dia sudah melazimkan dirinya bahwa sesungguhnya semua kata-katanya itu telah dia jadikan sebagai zikir, dan kemudian diamnya adalah dalam bentuk berfikir. Subhanallah. Lalu kemudian kata Munzir, kalau begitu mari sudah kita datangi rumahnya. Kita datangi rumahnya dan nanti kita berbahasa-basi untuk ngobrol. Maka sampailah mereka di depan rumahnya, di rumahnya beliau, maka diawalilah ngomong. Karena kalau nggak ngomong nanti bertahun-tahun juga nggak dapat faedah apa-apa ini. Sudah kadung datang ke rumahnya ternyata tidak mendapatkan faedah ilmu apa-apa. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, bertanyalah mereka, kaifa asbah syekh, bagaimana kabarmu wahai syekh? Sebagaimana umumnya kalau kita ketemu, kita kan dianjurkan untuk bertanya gimana kabarnya. Salah satu bentuk membangun komunikasi dengan orang, Pak. Gimana kabarnya? Kalau kita ditanya begitu jawabannya, Pak? Hah? Bekhair, alhamdulillah. Kaif antum bekhair, alhamdulillah. Itu kita. Rabi' bin Hutsaim jawabannya beda. Apa? Faqala asbaha dha'ifan mudhniban ya'kulu rizqah wa yantadiru ajalah. Subhanallah. Apa kata Rabi' bin Hutsaim? Beliau mengatakan, pagi hari ini saya dalam keadaan lemah. Lemah karena penuh dengan dosa, tapi saya selalu makan daripada rizkinya dan menunggu ajal datang. Waduh, ini kalau tanya gitu, Pak, jawaban kita merinding kita ini. Ini kita mau relaksasi, mau nyantai ketemu ustadz, jawabannya kayak ngono. Apa jawaban beliau? Subhanallah, asbaha dha'ifan mudhniban ya'kulu rizqah wa yantadiru ajalah. Saya pagi hari ini dalam keadaan lemah. Karena memang kita ini semuanya lemah. La haula wala quwata illa billah. Semuanya lemah dalam segala hal kita ini. Kalau Allah enggak gerakan, Allah tidak bantu kita, Allah tidak kasih kekuatan kita, bahkan untuk melaksanakan zikir saja enggak sanggup. Itulah rahasianya kenapa Rasul ajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian juga dha'ifan mudhniban, sudah lemah, banyak dosa kita ini. Jujur, Pak. Orang-orang dulu itu, orang soleh itu jujur, enggak pernah mengklaim dirinya itu bersih. Subhanallah, itulah di antara keistimewaan orang-orang dulu yang soleh, mereka senantiasa jujur menilai diri mereka dan mereka tidak menyibukkan diri dengan aib orang lain. Ya'kulu rizqa, saya makan setiap hari dari rizkinya Allah Ta'ala. Sudah banyak dosa, tapi setiap hari makan daripada rizkinya. Wa yantadhiru ajalah, dan menunggu ajal datang. Memang betul, Pak, setiap hari kita akan begini, Pak. Lemah, kemudian banyak dosa, dan juga kemudian kita ini makan setiap hari rizkinya dari Allah Ta'ala, dan subhanallah ternyata kita ini menanti ajal. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, setiap mukmin, setiap muslim, setiap manusia itu diintai oleh 99 sebab kematian. 99 sebab kematian setiap hari. Mungkin karena penyakit, mungkin karena kecelakaan, mungkin karena kejatuhan benda, mungkin karena ditusuk orang, mungkin macam-macam. Semua sebab kematian itu mengintai kita, dan kalau kita lolos semuanya, kata Rasulullah, Anda nggak akan pernah bisa lolos dari satu sebab. Apa itu? Al-haram. Apa itu al-haram? Tua, Pak. Orang kalau sudah sepuh, sudah seyogyanya meninggal. Mau tidak mau lagi. Mau tidak mau seperti itu.
Lalu kemudian Hilal mengatakan kepada gurunya ini, mengatakan begini, faqala lahu Hilal, laqad amma Kufa tabibun hadhiq. Kemudian beliau mengatakan, Hilal mengatakan, sekarang ini, berbahasa basi beliau, sekarang ini, wahai Syekh, di Kufah itu ada tabib yang terkenal, ada dokter yang terkenal. Kan tadi Robi kena rematik sampai lumpuh, tidak bisa jalan. Nah Hilal berkeinginan baik, bagaimana Syekh? Setelah tadi Mundir yang ngomong, sekarang gantian Hilal yang ngomong. Untuk mancing ini, kalau tidak dapat ilmu. Maka bagaimana Syekh? Ini ada dokter di Kufah, sekarang sudah kedatangan dokter istimewa, dokter hebat, dokter yang bisa kemudian menyembuhkan penyakit insya Allah. Maka afata'dhanu bi an ad'uwah lak. Kata Hilal, apakah engkau mengizinkan kami untuk panggil dia, untuk mengobati Anda wahai Syekh? Jadi ingin berkhidmah muridnya ya. Ini salah satu pelajaran juga Pak. Di antara salah satu adab penuntut ilmu berkhidmah kepada gurunya semampunya. Mungkin kalau berkhidmah 100% namanya manusia punya kekurangan. Tapi minimal khidmah yang enggak boleh lupa kepada guru yaitu mendoakan kebaikan untuk guru-guru kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, faqala ya Hilal. Kemudian Rabi mengatakan, ya Hilal, wahai Hilal, inni la'lamu anna ad-dawa haqqun. Kata syekhnya, saya tahu wahai Hilal bahwa berobat itu salah satu anjuran syariat, sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Kalau kita sakit, kita boleh berobat ke dokter, boleh berobat ke tabib. Saya tahu itu, saya tahu. Akan tetapi wahai Hilal, aku tahu bahwa sesungguhnya berobat adalah sesuatu yang memang ada efeknya, ada manfaatnya, dan itu anjuran daripada syariat. Tetapi aku telah belajar dari kaum-kaum terdahulu, dari kaum Ad, kaum Thamud, kaum Ros. Semuanya kaum-kaum besar itu. Mereka itu telah berabad-abad. Mereka mendapati kekuatan mereka luar biasa. Tapi mereka lebih condong kepada dunia. Mereka lebih akrab dengan dunia. Walakinni ta'ammaltu 'ad. Saya ulang lagi ya. Walakinni ta'ammaltu 'ad wa Thamud wa ashabar Ras wa qurunan baina dzalika katsira wa nadhartu fi hirsihim 'ala dunya wa raghbatihim fi mata'iha wa qad kanu ashadda minna ba'san wa a'dhama qadrah wa qad kana fihim atibba. Kata Rabi bin Huthaim, beliau mengatakan, aku telah berinteraksi orang-orang dulu, saya pelajari orang-orang dulu dari kaum Ad, kaum Thamud, kemudian juga dari Ros, dari generasi Ros, kaum Ros. Subhanallah. Mereka semuanya itu adalah orang-orang yang gandrung kepada dunia, rakus dengan segala perhiasannya, dan dalam keadaan mereka yang kuat dengan luar biasanya, dan mereka di tengah-tengah mereka juga ada tabib-tabibnya. Jadi beliau ingin ceritakan, beliau tidak mengingkari tentang anjuran untuk berobat. Tapi yang beliau ingin tekankan, saya sudah pelajari kaum-kaum besar itu, kaum Ad, Thamud, dan yang lain-lainnya. Mereka kuat, mereka berinteraksi dengan dunia, mereka bermuamalah dengan dunia semuanya, dan mereka punya kekuatan hebat. Bahkan ada dokter-dokter hebat di masa mereka. Lalu kemudian kata Rabi' bin Huthaim, beliau mengatakan, namun tetap saja ada yang sakit di antara mereka. Jadi beliau mengatakan, wa fihim marda fala mudawi baqiya wala mudawa. Apa kata beliau? Sungguh mereka ada dokternya, orangnya kuat, semuanya komplit, fasilitas dunia ada, ternyata masih ada yang sakit, masih ada yang sakit, dan akhirnya tidak tersisa lagi yang mengobati maupun yang diobati. Semuanya ternyata ujung-ujungnya mati kabeh. Tabibnya bakal meninggal dan yang sakit juga meninggal. Kan sudah selesai semuanya, kaum Ad selesai dengan kaum-kaum yang ada, yang besar-besar mati semuanya. Padahal mereka kuat-kuat, mereka punya dunia yang hebat, mereka punya keistimewaan luar biasa, bahkan dokternya juga dokter hebat semuanya, ternyata semuanya berakhir dengan kematian. Subhanallah ya. Ini Rabi bin Huthaim. Beliau mengatakan seperti itu. Lalu kemudian beliau ketika menyampaikan itu mengambil nafas panjang. Kalau kita gimana Pak? Sudah menjelaskan itu Pak. Seandainya itulah penyakit, maka tentu aku akan berobat. Apa kalimat ini maknanya Pak? Jadi kata beliau, seandainya itu penyakit, maka penyakit yang asli, maka saya akan berobat. Saya akan kejar berobat dengan cara itu. Maksudnya apa? Kalau penyakit yang prinsip, penyakit yang utama itu adalah rematik yang menyebabkan saya lumpuh, dan ini sesuatu hal yang istimewa yang harus saya segera selesaikan dan kemudian saya sembuhkan, saya akan sembuhkan. Kalau inti dari penyakit yang sebenarnya seperti itu, saya akan lakukan, saya akan berobat semaksimal mungkin.
Namanya murid pinter, Pak. Jamaah sekalian rahimakumullah. Mundhir itu mengatakan, jamaah sekalian rahimakumullah, beliau mengatakan, wahai Syekh, kalau begitu fasta'dzana Mundhir wa qala famadda idzan ya sayyidi Syekh. Kata Mundhir, kalau rematik yang menyebabkan Anda lumpuh, Anda tidak anggap itu sebagai penyakit yang membahayakan, hanya penyakit dunia, sebagaimana umumnya flu, pilek atau penyakit umumnya. Tapi namanya murid berilmu, ulama, penasaran. Berarti beliau ini punya alasan lain. Apa alasannya? Beliau ditanya oleh muridnya yang bernama Mundhir rahimahullah. Beliau mengatakan, "Famadda idzan ya sayyidi Syekh." Lalu kalau begitu wahai Syekh, apa penyakit yang hakiki itu apa? Penyakit yang sebenarnya itu apa kira-kira? Lalu kemudian beliau mengatakan, "Ada udzunub ya Mundhir." Penyakit yang asli itu dosa-dosamu itu. Dosa. Jamaah rahimakumullah. Ini penyakit yang sebenarnya, Pak. Cuman kadang kita ini lalai. Ketika kita kemudian punya banyak dosa, kita anggap itu bukan penyakit. Bahkan sampai ada kata-kata indah daripada ulama ussalaf. Mereka mengatakan, saya tuh heran melihat manusia. Kalau ada orang meninggal dia nangis. Tapi kalau ada orang yang wafat hatinya, mati hatinya, nggak ada yang nangis. Subhanallah. Padahal matinya hati lebih dahsyat daripada matinya badan. Kalau matinya badan, dia orang beriman, dia istirahat dari lelah dan letihnya dunia, wis istirahat wis gak sembahyang mana, wis menikmati semua fasilitas Allah Ta'ala daripada nikmat kubur dan menunggu kiamat. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, tidak banyak orang yang memahami sebagaimana apa yang dipahami oleh Rabi' bin Hutsaim. Beliau mengatakan, ada udzunub. Wah sesungguhnya wahai Mundhir, yang namanya penyakit yang sebenarnya itu adalah dosa-dosamu. Faqala Mundhir, kalau itu penyakitnya wahai Syekh, lalu wamad dawa, lalu obatnya apa? Dijawab oleh gurunya, ada'u al-istighfar. Subhanallah. Istighfar. Berapa kali kita istighfar kepada Allah Ta'ala? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang maksum. Udah nggak ada dosa diampuni yang lalu yang akan datang, semuanya bersih Rasul. Itu bertobat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala satu hari tidak kurang daripada 100 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Umar itu pernah menghitung dalam majelis. Aku hitung Nabi itu beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sekali majelisnya itu 100 kali. Subhanallah. Bagaimana dengan kita? Kita ini muqassirunal mudhribun, sedikit amalnya dan banyak dosanya. Tentu istighfar adalah hal yang paling harus sering kita lazimkan atas diri kita. Kemudian faqala Mundhir, wa kaifa yakunu syifa? Nah, beliau ingin mengajarkan. Namanya ulama tanyanya lebih dalam lagi, Pak. Beliau bertanya, bagaimana itu bisa menjadi obat daripada penyakit? Kok bisa? Bagaimana ceritanya istighfar bisa mengobati semua penyakit dosa-dosa kita? Bagaimana ceritanya wahai Syekh? Maka kemudian Syekhnya menjelaskan kepada kita semuanya, wa anta tuba thumma la ta'ud thumma haddaqa fina wa qala sarair alaikum bis sarair allati takhfa 'alan nas wa hunna 'ala Allah ta'ala biwad. Subhanallah. Apa kata Rabi' bin Hutsaim ketika ditanya bagaimana istighfar bisa ada pengaruhnya? Istighfar sudah bisa menjadi obat atas penyakit-penyakit kita? Maka kata Rabi' bin Hutsaim, dengan bertobat wahai Mundhir. Dengan bertobat kemudian Anda berusaha untuk tidak mengulang lagi dosa-dosa itu. Lalu kemudian beliau mengatakan kepada kedua tamunya ini, as-sarair. Apa itu as-sarair? Dosa-dosa tersembunyi. Hati-hati dengan dosa tersembunyi. Dua muridnya diingatkan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa tersembunyi ini bisa menghanguskan amal. Di antara hadis yang membahas tentang tema ini disebutkan dalam riwayat, nanti akan datang di hari kiamat orang yang memiliki amalan jibalul hasanat. Amalnya itu seperti gunung. Gunung apa? Tihama baydo. Seperti gunung Tihamah yang putih. Gunung besar yang putih. Lalu kemudian Allah jadikan habaan manthura. Ternyata amal yang banyak itu Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Ceritakan kepada mereka yang amalnya buahnya, ternyata nanti di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat, amalnya dijadikan seperti debu yang berterbangan.
Kata Rasulullah SAW, mereka dari kalangan kalian. Mereka juga sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Akan tetapi ketika mereka sedang berkhalwah sendirian, tidak ada orang lain lihat, intahakuha, dia lupa dengan semuanya, dan Allah dijadikan dia sebagai ahwanan nadhirin. Waliyadzubillah. Karena itu jamaah rahimakumullah, dosa tersembunyi ini yang tahu kita dengan Allah Ta'ala. Kisahnya banyak. Di antara buku yang bagus yang membahas tema ini yang ditulis oleh Ustadz Farid bin Qasim Al-Anus, hafizahullah. Beliau menulis buku yang cukup bagus tentang berhenti dari dosa tersembunyi. Buku itu bagus, buku tipis kecil. Dan buku itu jamaah rahimakumullah menjelaskan ada kisah-kisah orang-orang hebat ternyata meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Gara-garanya cuman gara-gara dosa tersembunyi. Makanya segera tobat, Pak. Segera tobat, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Karena kita ini banyak dosa. Beliau menjelaskan as-sarair. Ingat dosa tersembunyi dengan dosa tersembunyi. Alaikum bis-sarair allati takhfa 'alan nas. Yaitu waspadalah kalian akan dosa tersembunyi yang tersembunyi dari kebanyakan manusia. Wa hunna 'alallahi ta'ala bawat. Namun jelas bagi Allah Ta'ala, segeralah kemudian berobat. Datangkanlah obatnya. Lalu kemudian Mundhir bertanya. Gurunya mengatakan, segera berobat. Kalau Anda sudah punya penyakit kayak gitu, segera berobat. Segera cari obatnya. Itu kata Rabi' bin Hutsaim rahimahullah. Kemudian berkata Mundhir, bertanya kepada gurunya, wa ma dawa'uhun, wahai syekh, kalau begitu apa obatnya? Obatnya apa? Kalau sudah kayak gitu obatnya apa? Dosa tersembunyi, dosa yang banyak, istighfar supaya dia pengaruhnya. Maka bagaimana? Obatnya bagaimana? Taubah nasuh, tobat nasuhah. Ketika beliau menyampaikan ini, beliau nangis, Pak. Rabi' bin Hutsaim itu sambil nangis. Dikatakan taubatan nasuhah, hendaknya kamu senantiasa tobat yang serius, tobat yang diikuti dengan penyesalan, tobat yang diikuti dengan keinginan untuk melepaskan diri dan meninggalkan dosa itu, tobat dengan azam yang kuat untuk tidak mau ngulang lagi perlakuan dosa tersebut. Tsumma baka hatta balalat dumu'uhu lihyata. Kemudian Rabi' bin Hutsaim nangis sampai janggutnya basah. Memang orangnya gampang nangis, Pak. Rabi' bin Hutsaim itu orangnya gampang nangis. Sejak kecil beliau itu seperti itu. Sejak kecil jamaah rahimakumullah. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rabi' bin Hutsaim ini adalah orang yang sejak kecil itu senang ibadah. Sampai-sampai ada yang mengatakan solehnya itu bawaan lahir. Sejak kecil senang ibadah. Sampai-sampai satu ketika pernah ibunya itu terbangun di tengah malam, lalu kemudian melihat anaknya yang masih dalam keadaan ibadah, sholat, bermunajat kepada Allah Ta'ala, tenggelam dalam sholatnya, lalu kemudian ibunya menegur dia. Ibunya bertanya kepadanya, wahai anakku, kenapa engkau tidak tidur? Kenapa engkau tidak tidur? Dia bertanya ya kepada anaknya, wahai anakku, kenapa engkau tidak tidur, wahai anakku? Kata Rabi' bin Hutsaim, masih kecil, Pak. Beliau mengatakan, wahai ibu, bagaimana orang itu bisa tidur? Padahal ketika memasuki waktu malam, orang itu sedang diancam oleh orang-orang yang akan menyerang dia. Kalau kita, Pak, mau diancam orang, mau diserang rumah kita, bisa tidur apa tidak kita, Pak? Tidak bisa tidur. Subhanallah. Bagaimana kalau seandainya orang itu bisa tidur di waktu gelapnya malam, padahal dia khawatir ada orang yang bakal menyerang dia. Subhanallah. Seperti itulah Mundhir, seperti itulah Rabi' bin Hutsaim rahimahullah. Kemudian ibunya meneteskan air matanya dan meninggalkan Rabi' bin Hutsaim untuk melanjutkan ibadahnya. Kemudian beliau juga orang yang luar biasa, orang yang senang menangis, raqiq, hatinya itu lembut sekali, gampang nangis. Dan mudah tersentuh dengan hal-hal yang berbau urusan akhirat. Itu Rabi' bin Hutsaim rahimahullah. Kemudian juga diantaranya pula beliau ini adalah orang yang senantiasa ingat akhirat dan ingat tentang nerakanya Allah, dan kalau sudah ingat beliau kadang sampai pingsan. Baik, saya lanjutkan kisahnya jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian beliau menjelaskan bagaimana aku tidak menangis. Ini kata Rabi' bin Hutsaim. Beliau mengatakan, bagaimana aku tidak menangis, wahai muridku?
Aku pernah berkumpul dengan satu kaum, yakni para sahabat, karena beliau murid daripada sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Aku pernah berkumpul satu kaum, di mana kedudukan kami dibandingkan mereka itu seperti pencuri. Jadi nggak ada apa-apanya kedudukan kita ini, seperti maling kita ini. Kenapa? Sahabat telah melampaui ibadahnya dan kita nggak ada apa-apa. Padahal ini ucapan, sebenarnya ucapan kata para ulama, ucapan tawaduknya beliau. Dan ini salah satu di antara adab seseorang penuntut ilmu atau dia melazimkan diri sebagai seorang alim, maka hendaknya senantiasa untuk tawaduk, dan itulah yang dilakukan oleh Rabi' bin Hutsaim rahimahullah. Tawaduk seperti pencuri. Lalu kemudian Hilal menceritakan ketika kita sedang asik ngobrol berdua bertiga, Hilal, Mundhir dan Rabi' bin Hutsaim, kita bertiga lagi ngobrol. Tahu-tahu putranya daripada Rabi' bin Hutsaim ini datang bawa makanan, Pak. Bawa makanan. Masuk kemudian bawa makanan ini ada yang mengatakan itu halwa, manisan. Rabi' ini orangnya jarang makan enak, Pak. Dan enggak pernah protes dengan makanan di rumah. Apa saja dimakan sudah. Artinya tidak protes ya, tidak terlalu milih-milih makan, Pak. Anaknya bawa, ibunya bikin, ya, istrinya itu buat makanan enak. Dan ini jarang sekali beliau makan. Dibawakan kepada beliau rahimahullah. Kemudian beliau melihat itu, wahai ayah, ini ibu bikinkan Anda ini makanan halwa, makanan manisan, enak sekali. Dikatakan bahwa ini makanan yang enak, kemudian makanan yang dibuat dengan susah payah oleh ibu. Maka kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata ketika kemudian baiklah kita makan. Ketika mau dimakan, ada yang ngetok pintu. Subhanallah, ada yang mengetok pintu rumahnya. Jadi mengetok pintu rumahnya, lalu kemudian ternyata yang masuk itu adalah orang yang kalau bahasa kita itu pengemis, kayak orang stres gitu ya, orang gila. Pakaiannya compang-camping, kemudian wajahnya itu tidak meyakinkan. Kemudian sambil melihat itu, liurnya itu sambil menetes gitu. Subhanallah. Sambil menetes. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, Rabi' bin Hutsaim melihat yang seperti itu, kemudian mengatakan kepada putranya, "Wahai putraku, berikan roti ini kepadanya." Subhanallah. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, kalau melihat kisah seperti ini, bayangkan di posisi kita, Pak. Kita enggak pernah makan enak. Terus kemudian dibuatkan makanan enak di depan kita, tentu hasrat sebagai manusia pingin makan itu. Dan itu fitrah, pingin makan enak itu. Lalu kemudian tahu-tahu ada orang lagi butuh. Ada orang datang ke rumahnya minta makanan itu, kelihatan lagi butuh sekali makanan. Kira-kira kalau kita gimana, Pak? Wis golek diusir ya. Golek no liyane wis, lek iki ojo iki. Iya atau tidak? Subhanallah. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, ketika melihat keadaan yang seperti itu, anaknya disuruh memberikan, berikan dia. Fa wada'aha baina yaday fa aqbala 'alaiha ar-rajul wa ja'ala yaltahimu ma fiha al-tihaman. Kata wal lu'batu atau wal lu'abuhu yasilu fawqaha. Setelah melihat dikasihkan itu, ternyata orang gila ini melihat makanan enak, langsung dimakan dengan lahap. Saking enaknya, itu sampai liurnya itu netes di makanannya. Dikasihkan semua, Pak. Makan sampai habis. Famazala yaqulu hatta ata ala ma fi sahfah atau sahfatihi kullih. Faqala lahu ibnu. Kemudian sampai bersih habis. Kemudian dilempar itu dah. Jajannya dilempar, tempatnya itu dilempar. Udah habis bersih, dilempar, pergi orangnya. Ya apa kira-kira, Pak? Namanya orang enggak sempurna akalnya, Pak. Anaknya lalu mengatakan, "Rahimakallahu ya abati." Semoga Allah merahmati kamu wahai ibu, wahai ayah. Laqad takallafat ummi wa sana'at laka hadzal khabis, ya. Wa kunna nastahi an ta'kula min. Saya potong di situ. Semoga Allah merahmati engkau wahai ayah. Sungguh ibu ini sudah susah payah, bikinnya susah ini jajan. Wangel, kira-kira apa? Kue apa, Pak? Sudah sulit, mewah. Apa kira-kira, Pak? Asidah. Masya Allah, asidah ya.
buatnya sulit, terus kemudian sudah susah payah dan jarang makan itu, jarang. Kalau setiap hari makan itu mungkin bosan lah bisa. Ini jarang makan. Subhanallah. Lalu kemudian dan ibu itu sangat berharap agar ayah senantiasa untuk menyantapnya, namun ternyata ayah malah berikan kepada orang lain. Fa'at amtahu lihadar rajul alladzi la yadri madza akal. Wa kunna nastahi an ta'kula min fa'at amtahu lihadar rajul alladzi la yadri madza akal. Ibu sudah susah payah bikinnya, repot dan pingin kalau bapak yang makan ini, bukan orang lain, bapak yang makan, sudah susah payah dibuatkan dan bapak enggak pernah makan enak. Ini sekali-kali makan enak. Kok malah dikasihkan orang gila? Iya kan? Padahal orang yang enggak waras itu enggak harus dikasih asidah gitu loh kira-kira. Bu ya kasih lainnya gitu. Apa yang lain, ketan atau apa gitu kan? Atau apalah misalnya. Yang mungkin bukan makanan mewah ini gitu kan. Makanan yang lainnya gitu. Subhanallah. Ini kata anaknya. Artinya apa? Ini orang tidak mengerti hakikat makanan ini bagaimana susahnya. Namanya orang enggak waras, Pak. Pokoknya lapar makan. Subhanallah. Bagaimana jawaban kira-kira, Pak? Jawaban daripada Rabi' bin Hutsaim, faqala ya bunai, wahai anakku, idza kana huwa la yadri fa innallaha yadri. Tsumma tala qaulahu ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Subhanallah. Kalau orang gila ini enggak ngerti, Pak. Wahai anakku, kalau orang gila ini enggak ngerti tentang makanan ini, susahnya bikinnya, bahannya mahal, kemudian ibu sudah repot dari pagi sampai sore buatnya, ternyata kemudian dimakan oleh orang gila yang tidak mengerti hakikat makanan. Orang gila ini enggak paham tentang susah payahnya ini, maka Allah paham bagaimana susah payahnya ibu membuat makanan ini dan pahalanya akan tetap ada. Sungguh, lalu beliau menukilkan firman Allah Ta'ala tentang anjuran untuk menginfakkan apa yang kita cintai. Subhanallah. Kata beliau surat Al-Imran ayat 92, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaktian yang sempurna, tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan apa daripada harta yang kamu miliki, yang kamu cintai. Subhanallah. Dan Rasulullah itu seperti itu, Pak. Rasulullah itu kan sering berbagi orangnya. Terus. Dan beliau itu sedih kalau ada orang lagi butuh, kemudian beliau nggak bisa bantu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah membantu kita. Ini faedah penting, di mana ketika kita membantu urusan orang lain, apalagi yang kita bantu adalah orang-orang beriman, orang-orang yang taat beribadah, maka sungguh itu akan memudahkan semua urusan. Akan urusan kita digampangkan sama Allah Ta'ala. Ini, bayangkan coba, orang gila yang gak paham tentang hakikat makanan, kemudian dikasih, kalau seandainya dia gak ngerti, maka Allah tahu. Allah tahu. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, gak lama kemudian, datanglah salah seorang kerabat daripada Rabi' bin Hutsaim. Udah orang gila pergi. Ini pelajaran lagi, Pak. Masih ada pelajaran lagi. Subhanallah. Datang lagi. Wa fima huwa kadzalik idz dakhala alaihi rajulun min dzawi qurbah wa qala ya Aba Yazid qutila al-Husain bin Fatimah alaihi wa ala ummihi salam. Kata beliau, datanglah salah seorang dari kerabatnya menyampaikan berita pada Rabi' bin Hutsaim, wahai Aba Yazid, wahai Abu Yazid, Hasan bin Fatimah telah terbunuh. Siapa Pak Hasan bin Fatimah ini, Pak? Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Fatimah radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Lalu kemudian kalau kita, Pak, ini orang besar ini, ibaratnya ada syekh mati ini, dibunuh lagi. Bukan matinya kalau meninggal karena sakit dan lain sebagainya, umumlah orang akan paham itu. Telah meninggal dalam keadaan dibunuh. Apa jawabannya? Sederhana, Pak. Sederhana. Jawabannya Rabi' bin Hutsaim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Jadi orang gopo-gopo ngasih kabar, ini ada cucunya Nabi, ya kan? Cucu ya. Cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia. Lalu apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Ketika meninggal dunia itu, orang kan bisa ribut, Pak. Kalau meninggalnya karena sakit wajar. Ini karena dibunuh jamaah sekalian. Dibunuh. Lalu kemudian setelah mengucapkan inna lillah, kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tsumma tala qaulahu ta'ala
yaitu Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Beliau menukilkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 46, bahwa sesungguhnya ketahuilah bahwa Allah pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan engkaulah yang memutuskan antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Subhanallah. Jadi beliau nukil firman Allah Ta'ala ini. Kemudian namanya orang, Pak, penasaran. Kalau kita mungkin ada fenomena hal seperti itu, kan terjadi pergolakan luar biasa pada saat itu kan, Pak, perselisihan yang luar biasa. Lalu kemudian beliau cuma nukil firman Allah Ta'ala ini, nanti Allah yang menyelesaikan urusannya. Orang ini nggak puas, Pak, dengan jawaban kayak gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana komentar politisnya, mana? Dengan yang membunuh daripada cucu Nabi ini, ya opo? Kita harus berkomentar seperti apa dengan pembunuh cucu daripada Rasulullah SAW? Kalau bahasa mudahnya kira-kira begitulah, Pak. Lalu dikatakan, lakinnar rajul lam yashfih kalamu faqala lahu ma taqul fi qatlih. Nah, enggak puas, ditegaskan lagi, Pak. Ditegaskan lagi. Lihat jawaban daripada Syekh daripada Rabi' bin Husaim ini tidak memuaskan, maka ditegaskan lagi. Bagaimana menurutmu, wahai Syekh, tentang pembunuhan ini? Komentarmu ya apa? Kadang sering, Pak, ya, ustadz itu dijebak sama murid-muridnya, kadang harus komentar fenomena-fenomena terkini, harus komentar ini, komentar-komentar. Makanya para dai itu nggak bisa ditipu, Pak. Mereka yang benar-benar berpegang pada Quran dan Sunnah nggak mudah dipancing-pancing dengan cara kayak gini. Rabi' bin Husaim, orang alim, Pak, pemikiran itu jangkauannya panjang, tidak kemudian serta-merta tidak gupuan dan tidak kagetan. Kan ada orang kaget-kagetan, Pak. Ada ini, lu kok gini, ya apa iki? Lu kok gini, ya apa iki? Kaget-kagetan, Pak. Nah, Rabi' bin Husaim rahimahullah itu tabi'in, masanya dekat dengan para sahabat, dan itu keilmuannya sangat luar biasa dan ketenangannya luar biasa. Ini yang dikatakan sebagai hilm, sikap ketenangan luar biasa yang seharusnya dimiliki oleh para penuntut ilmu. Tidak tergesa-gesa merespon segala hal yang terjadi, tidak dikit-dikit merespon, gak perlu. Tidak semuanya hal harus kita respon. Bayangkan coba, meninggalnya cucu Nabi, dibunuh lagi. Tapi Rabi' bin Husaim, ya ini urusan nanti Allah akan selesaikan nanti di mahkamahnya. Subhanallah. Apa jawaban daripada faqala aqul ilallahi iyabuhum wa 'alallahi hisabuhum. Sungguh kalau kamu tanya pendapatku bagaimana, mereka semuanya itu akan kembali kepada Allah Ta'ala dan hisab mereka nanti di hadapan Allah Ta'ala. Enak wis. Jadi enggak usah komentar. Makanya jangan sampai, Pak, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, hendaknya kita ini enggak usah sok pintar. Kalau ustadznya diem, udah ikut diem aja. Enggak usah merasa lebih pintar. Kadang subhanallah, jamaah pengajian lebih pintar daripada ustadznya. Lebih pintar daripada syekhnya. Pokoknya harus komentar ustadz, harus komentar. Repot kalau kayak gitu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sudah ya ini. Taib, jamaah sekalian rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan di kesempatan ringkas ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran daripada berkunjungnya dua ulama, Hilal ibn Isaf dan kemudian Munzir Ats-Tsauri, yang berkunjung ke rumah gurunya yaitu Rabi' bin Husaim rahimahumullah. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga Allah Ta'ala membantu kita mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Kita dijadikan orang-orang yang mudah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, dan kita diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan kita istiqamah di atas Islam dan Sunnah. Dan semoga Allah Ta'ala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.